Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dion Alvino dengan NIM 8020180056. Di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma Nebeyes untuk prediksi penerimaan siswa baru di SMK Musik Jambi. Dan yang pertama, landasan teori. Di bagian landasan teori itu ada database, data mining, dan klasifikasi. Baiklah, kita akan menjelaskan dulu apa itu database. Sebuah sistem database atau yang disebut database manajemen sistem DBMS adalah sekumpulan data yang selalu berhubungan yang dikenal sebagai basis data dan sekumpulan data yang selalu berhubungan yang dikenal sebagai basis data dan sekumpulan program perangkat lunak untuk mengatur dan mengakses data. Dan yang kedua, data mining merupakan metode untuk menemukan suatu pengetahuan dalam suatu database. Data mining adalah proses menggali dan menganalisis jumlah data yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu yang benar, baru, sangat bermanfaat, dan akhirnya dapat menemukan suatu corak atau pola dalam data tersebut. Dan yang ketiga, klasifikasi adalah proses untuk menentukan sebuah record data baru pada salah satu dari beberapa kategori kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya atau disebut juga supervised learning. Selanjutnya adalah algoritma Nebeyes. Merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi dan ada hubungan dengan ciri dari kelas lainnya. Baiklah, di sini ada contoh rumusnya ya. Rumus pencarian nanti perhitungan data dari insightility, di mana X data dan kelas yang diketahui. A, hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. Kalau PA X ini probabilitas hipotesis A berdasarkan kondisi X posteriori probability. PA probabilitas hipotesis A prior probability. PXA ada probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis A. PX probabilitas dari X. Dan inilah ya dari hasil datanya, ada jumlah murid, luas sekolah, pendapatan, daya listrik, perlengkapan yang dimiliki, penggunaan listrik. Dan yang di sini data pelanggan nomor 1 ya, tinggi yang valid karena nilai tinggi yang lebih tinggi ya. Dan jelas di sini penggunaan listrik pun tinggi ya di datanya. Dan ini juga sama ya kayak tadi, tinggi. Ini juga tinggi, ini ya jelas ya tinggi. Ini juga tinggi sama kayak tadi, datanya jelas ya. Ini juga sama, yang jelas ya. Yang ini sedang karena ya lihat saja ya, nilai tinggi dengan sedangnya lebih tinggi sedang ya. Nah, sudah jelas juga di sini sudah tertulis sedang datanya. Sedang. Dan yang kesembilan itu tinggi tidak valid ya. Tinggi tidak valid. Sudah jelas di datanya. Itu masih bagian termasuk sedang sejujurnya. Tapi dia dari perhitungannya tinggi tidak valid itu sama saja sedang. Hasil datanya itu masih tidak valid dari pencarian di mereka-nya itu ada nanti ya saya jelaskan. Dan ini sama seperti tadi. Ini juga sama. Yang ini tinggi validnya masih sudah jelas lebih tinggi, nilai tinggi ya. Ini juga sama. Dan yang ini berbeda ya, dari kalau yang ini nih dari hasil semua yang kita cari tadi. Dan ini sudah ada ya perhitungannya. Jelas sedang valid karena nilai sedangnya lebih tinggi ya dibanding tinggi. Dan yang selanjutnya berarti kesimpulannya nomor 60 itu sebesar 60% kesimpulannya sedang atau valid. Sebenarnya sebesar 60% itu soal nomor 60 ya mas, ada tulis sedikit. Dan tingkat akurasi itu ada 75%. Dia ada 12 pelanggan yang valid ya tadi, dan 4 pelanggan tidak valid. Terdapat pada 4 data yaitu 9, 10, 11, 12. Dan yang sarannya penelitian ini hanya menggunakan variabel siswa dan bentuknya mata pelajaran pada ujian nasional sebagai variabel kombinasi dengan Nebeyes sesuai dengan metode yang diterapkan pada sekolah menengah kejuruan. Oleh karena itu disarankan agar penelitian ini dikembangkan lagi dan menambahkan variabel lain untuk mencocokkan perhitungan manual dengan menggunakan tools dari aplikasi WK. Baiklah, nih kurang lebih nih gambaran WK-nya ya. Kalau di visualisasi ini jumlah muridnya segini, luas sekolah itu ada segini dari besar standar kecil. Ini juga besar kecil pendapatannya segini. Ini daya listriknya sedang rendahnya segini, banyak sedangnya segini, penggunaan listriknya segini. Karena kita pakai Nebeyes berarti kita klasifikasi.
BS nih. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu data yang tadi error? Oke. Apa yang zero ini menu button tadi. Klik kanan, visualisasi error. Kita klik tanda X. Dan ini ada ya hasilnya. Maaf yang tadi ya guys, ada kesalahan dikit. Ini ada data errornya, data NBS. Ini jumlah murid, jumlah sekolah dan pendapatan semua ada di sini ya. Dan yang ini kenapa? Oh, mungkin karena sudah kita buka tadi ya. Ya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya.